Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bin mati hidatun salihah ibadikrihi tatamainul qulub wal fat. Alhamdulillah pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kami dari kelompok 1 telah melaksanakan presentasi yang diberikan oleh dosen kami tercinta yaitu Bapak Haji Latif Hakim LSQ, MSQ, MEE, yang dimana pada kesempatan yang berbahagia ini kami akan melaksanakan presentasi yang dimana itu menyinggung atau membahas tentang sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen tersebut kami akan menyinggung atas judul PT Aplikasi Karya Anak Bangsa, yang dimana PT tersebut membahas tentang Gojek Indonesia. Sebelum memasuki fase pembahasan presentasi, maka saya akan memaparkan grup atau kelompok-kelompok yang ada pada kelompok 1 tersebut. Yang pertama terdiri atas Saudara Imam Syafi'i, lalu Saudari Era Safitri, lalu Saudara Bayu Aji Pamungkas, Saudara Husna Alamsyah, dan Saudara Pradika Witono. Sekian. Insya Allah nanti akan dipaparkan perihal presentasi mengenai PT Aplikasi Karya Anak Bangsa yaitu Gojek Indonesia. Yang pertama, pengertian sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen adalah sekelompok atau sekumpulan proses di mana data dapat diolah, dianalisis, dan ditampilkan supaya data tersebut menjadi berguna untuk kebutuhan pengambilan suatu keputusan. Sistem ini merupakan alat yang sangat berguna untuk menunjang dan mengendalikan operasi perusahaan. Tujuan utama dari sistem ini adalah untuk mengumpulkan dan mengatur semua data dari berbagai tingkat perusahaan, meringkas, kemudian memfasilitasi dan meningkatkan kualitas dari pengambilan keputusan untuk meningkatkan produktivitas dan profitabilitas sebuah perusahaan. Materi yang kedua yaitu fungsi sistem informasi manajemen pada perusahaan. Yang pertama, membantu dalam proses pengambilan keputusan. Dengan adanya sistem informasi manajemen dalam bisnis, maka pengambilan keputusan akan lebih mudah dan terstruktur dengan baik. Fungsi yang kedua yaitu membantu dalam menemukan suatu masalah. Apabila terdapat kesalahan pada manajemen, maka informasi pada SIM akan memberikan solusi pada permasalahan tersebut. Fungsi yang ketiga, membantu dalam hal membandingkan kinerja bisnis. Di dalam sistem ini, menyimpan basis data atau database bisnis, sehingga dalam sistem informasi manajemen ini dapat membandingkan kinerja bisnis dengan lebih mudah dan cepat. Dan fungsi yang terakhir, yaitu membantu dalam koordinasi antar departemen. Memiliki kemampuan untuk membantu koordinasi masing-masing departemen. Pertukaran informasi menjadi lebih baik dan cepat dengan manajemen yang terstruktur. Materi yang ketiga yaitu manfaat sistem informasi manajemen. Yang pertama ada menyediakan informasi yang digunakan dalam perhitungan harga pokok produk, jasa, serta tujuan lain yang diinginkan oleh manajemen. Manfaat yang kedua yaitu menyediakan informasi yang digunakan untuk merencanakan, mengendalikan, mengevaluasi, serta melakukan perbaikan yang berkelanjutan. Manfaat yang ketiga, menyediakan informasi dalam mengambil keputusan penting. Manfaat yang keempat, memudahkan pihak manajemen untuk melakukan perencanaan, pengawasan, pengarahan, dan pendelegasian kerja kepada semua departemen yang memiliki hubungan atau koordinasi. Manfaat terakhir yaitu menyediakan informasi dalam mengambil keputusan penting. Bismillahirrahmanirrahim. Pada malam hari ini insya Allah saya akan melanjutkan presentasi mengenai sistem informasi manajemen. Pertama yaitu mengenai komponen sistem informasi manajemen, yang dimana sistem informasi manajemen tersebut dibagi atas 5 pembagian. Komponennya yang pertama yaitu humanity atau manusia, yang dimana manusia tersebut berperan di dalam sistem informasi manajemen yang sangat penting. Perannya apa? Perannya manusia yaitu sebagai merancang, mengelola, mengoperasikan, membangun, dan menggunakan sistem informasi tersebut.
itu gunanya adanya manusia. Yang kedua, informasi, yang dimana informasi yang dibuat oleh manusia bersifat mentah dan menjadi data dan diolah dan berguna bagi bisnis. Kemudian informasi yang dihasilkan menjadi relevan, dapat dibandingkan, memiliki akurasi yang tepat, baik itu akurasi waktu dan dapat dipertanggungjawabkan. Sistem informasi komponen yang ketiga yaitu sistem. Sistem itu sendiri yang dimana terbentuk dari beberapa subsistem. Subsistem dalam sistem informasi manajemen bertugas mengumpulkan, mengelola, dan menyempurnakan data sehingga menghasilkan sebuah informasi yang valid. Yang keempat yaitu organisasi manajemen. Sebuah bisnis atau sebuah pergerakan di dalam perusahaan atau organisasi harus memiliki namanya struktural organisasi manajemen, yang dimana itu untuk mencapai tujuan. Fungsi dari organisasi manajemen tersebut untuk merancang, melaksanakan, mengontrol, mengoperasionalkan perusahaan yang berjalan. Dan yang terakhir yaitu pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan yaitu pertimbangan untuk mengambil sebuah keputusan yang dimana menggunakan sistem informasi manajemen. Selain itu juga, informasi juga harus bersifat relevan, mengandung fakta, serta tidak ada unsur-unsur yang rekayasa atau manipulasi data. Selanjutnya, setelah kita mengetahui atas komponen sistem informasi manajemen, maka tahapan yang selanjutnya itu sistem informasi manajemen tersebut. Ada 3 di dalam memberikan algoritma atau tahapan-tahapan di dalam ilmu sistem informasi manajemen. Yang pertama perencanaan, yang kedua pengendalian, yang ketiga pengambilan keputusan. Yang pertama mengenai perencanaan. Perencanaan ialah suatu tahapan dari perencanaan yang dimana memiliki persyaratan untuk menetapkan tujuan dan mengidentifikasi metode untuk mencapai suatu tujuan tersebut atau objektif. Yang kedua pengendalian. Tahapan yang kedua masuk ke dalam proses pengendalian, yang dimana setelah adanya perencanaan, lalu keberhasilan yang dibuat, selanjutnya masuklah pada proses implementasi atas rencana tersebut. Peran dari manajer dan karyawan adalah memonitoring pelaksanaannya supaya berjalan dengan lancar dan semestinya atas suatu tujuan dari organisasi atau perusahaan tersebut. Dan yang terakhir dari tahapan yaitu pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan ialah tahapan yang dimana akan dilakukan proses pemilihan di antara berbagai alternatif pilihan fungsi dari manajerial berperan sebagai penghubung antara proses perencanaan dan pengendalian. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan atas kategori sistem informasi manajemen tersebut. Sistemnya dibagi atas 10. Yang pertama yaitu Business Intelligence atau BIS, bisa disebut juga dengan BIS. Executive Information System atau IS, Customer Retention Management atau CRM, Salesforce and Automation atau SIA, Financial Accounting, Knowledge Management System, Marketing Informasi, Supply Chain Management, Transaction Processing Management, dan yang terakhir Human Resource Management System. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan sejarah Gojek di Indonesia. PT Gojek Indonesia pertama kali didirikan oleh Nadiem Makarim pada tahun 2010. Gojek adalah perusahaan berjiwa sosial yang memimpin revolusi industri transportasi ojek. Gojek bermitra dengan para pengendara ojek berpengalaman di Jakarta, Bandung, Bali, dan Surabaya. Menjadi solusi utama dalam pengiriman barang, pesan, antar makanan, berbelanja, dan berpergian di tengah kemacetan.
beberapa pelayanan Gojek seperti instant courier atau jasa pengiriman barang. Gojek bisa dimanfaatkan sebagai pengiriman barang secara real time. Transportasi. Kelebihan pada Gojek adalah pada awal pemesanan kita menentukan di mana keberadaan calon penumpang dan menentukan tujuan, dan seketika aplikasi memberikan konfirmasi harga yang harus dibayar oleh calon penumpang. Food delivery. Food delivery atau jasa pengiriman makanan. Dengan layanan ini kita bisa order makanan di restoran favorit kita tanpa harus pergi ke sana. Shopping. Gojek yaitu shopping, merupakan layanan di mana konsumen dapat membeli sesuatu tanpa harus ke gerai penjualan. Fitur pada aplikasi Gojek seperti GoRide, transportasi, GoFood, makanan, dan GoSend, kurir. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu Customer Relationship Management atau CRM pada Gojek. Sebelumnya kita harus mengetahui apa itu CRM. CRM merupakan sebuah teknologi informasi untuk menciptakan cross-functional enterprise system yang di dalamnya mengintegrasikan dan mengotomatisasi proses layanan pelanggan dalam bidang penjualan, pemasaran, dan layanan produk atau jasa yang berkaitan dengan perusahaan. Tujuan dari CRM ini untuk menjalin suatu hubungan atau relasi yang intim atau lebih dalam antara perusahaan dengan masing-masing customer-nya, sehingga customer yang bersangkutan menjadi loyal dengan perusahaannya. Apa sih pentingnya CRM bagi Gojek? CRM ini tuh berkaitan dengan kegiatan penjualan terpadu, marketing, dan strategi pelayanan kepada pelanggan. Melalui CRM, Gojek menggunakan layanan aplikasi dan website pelanggan yang ada saat ini untuk dapat meningkatkan pendapatan perusahaan melalui penjualan jasa layanan, memberikan pelayanan yang prima, sekaligus memperkenalkan tata cara transaksi yang telah dibuat perusahaan. Nah, bagaimana CRM pada Gojek itu dilakukan? CRM pada Gojek itu dilakukan untuk membina dan menjaga hubungan baik antara pelanggan dengan pihak manajemen. Terus, pentingnya CRM selanjutnya bagi Gojek itu apa? Dengan CRM, perusahaan tuh jadi mengetahui dan memahami pelanggan lebih dalam, sehingga mampu menghasilkan respon yang cepat terhadap berbagai perubahan preferensi atau kemauan pelanggan, sehingga dapat meningkatkan pendapatan perusahaan Gojek itu sendiri. Nah, untuk mendukung CRM ini tuh Gojek senantiasa mengembangkan frekuensi flyer dalam 2 bahasa yang berisi tentang informasi-informasi terkini perusahaan kepada pelanggan yang loyal tentunya ya, melalui email atau aplikasi Gojek itu sendiri. Berikutnya, sistem informasi manajemen marketing pada Gojek. Sistem informasi manajemen marketing terdapat 3 tahapan yang disebut Customer Life Cycle. Tahap pertama disebut acquire, yaitu mendapatkan pelanggan menggunakan teknik direct marketing, yaitu dengan melakukan promosi secara langsung di sosial media, baik sosial media Gojek itu sendiri ataupun sosial media orang lain atau perusahaan lain dengan cara beriklan. Yang tahap kedua disebut enhance, yaitu dengan bekerja sama dengan para mitra perusahaan yang mau menggunakan layanan Gojek, sehingga hal tersebut dapat menambah jumlah pelanggan baru. Tahap yang terakhir yaitu tahap retain, yaitu dengan mempertahankan pelanggan atau loyal customer menggunakan teknik customer support, di mana perusahaan menanggapi setiap keluhan dan keinginan konsumen sehingga perusahaan dapat menciptakan loyal customer. Supply Chain Management Gojek merupakan sebuah proses di mana produk diciptakan dan disampaikan kepada konsumen. Dalam kasus hal ini, Gojek merupakan sebuah perusahaan jasa, maka Supply Chain Management yang dilakukan Gojek merupakan suatu konsep manajemen di mana perusahaan memanfaatkan teknologi internet untuk mengintegrasikan seluruh mitra kerja perusahaan, baik para driver, konsumen, juga para stakeholder yang berhubungan dalam kegiatan transaksi.
Kemudian Gojek ini sudah melakukan transaksi, yaitu menggunakan e-business atau electronic business, di mana dalam proses marketingnya, kegiatan marketing dilakukan dengan memasang flyer atau brosur di website perusahaan, mitra kerja, sosial media, dan segala bentuk media elektronik lainnya. Selain itu, baru-baru ini Gojek juga memasang video iklan di YouTube, yang dimana ketika seseorang menekan iklan tersebut, maka otomatis akan langsung masuk ke website perusahaan. Sekian presentasi yang kami paparkan dari kelompok 1. Kesimpulan, pada sistem informasi manajemen yang membahas tentang PT Aplikasi Anak Karya Bangsa yaitu Gojek Indonesia telah memberikan opsi bahwasanya sistem informasi manajemen begitu amat sangat penting, dikarenakan dalam mengelola perusahaan ataupun organisasi itu memerlukan suatu sistem yang dimana dapat mengatur seluruh kinerja, yang dimana kinerja tersebut bertujuan untuk mewujudkan tujuan-tujuan visi ataupun misi yang diterapkan oleh perusahaan tersebut. Maka dengan akhirnya presentasi dari kelompok 1 ini, kami ucapkan terima kasih. Apabila ada perkataan ataupun ucapan yang kurang berkenan, kami selaku kelompok 1 memohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kami ucapkan terima kasih kepada dosen kami tercinta Bapak Latif Hakim atas support dan bimbingannya selalu. Semoga pada lain waktu kita dapat mengupgrade kembali keilmuan kita perihal sistem informasi manajemen. Terima kasih, sekian dari kami dari kelompok 1. Syukran hadamina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.